Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kita tunggu ya. Yang kelas A bisa absen di LMS, yang kelas B dan C belum dibuat ya, besok nyusul ya, nggak apa-apa. Yang kelas A dulu nggak apa-apa. Nanti tak absen manual aja. Saya screenshot di sini, di peserta Google Meet-nya aja. Suara saya kedengeran nggak? Dengar Pak, Keras, keras atau biasa atau Dengar pelan? Pak, Oh, keras. ya. keras Pak. Berarti ini yang kelas B sama C absennya di LMS besok ya Pak? Ya, ini saya nunggu Pak Irfan tapi belum bisa dihubungi Pak Irfan. Nanti saya screenshot di pesertanya Google Meet ini, biar nanti diabsenkan sama Pak Irfan. Siap Pak. Yang kelas A dulu absen. Kita tunggu peserta yang lain ya. Tadi ada kuliah kendali sama digital ya. Ada Pak. Buku modulnya bisa di-download di LMS ya. Di kelas yang kelas A tapi nanti yang kelas B sama C yang buat Pak Irfan belum bisa dihubungi. Nanti saya share di grup WA aja ya modul sensornya. Coba tak share. Ini tidak ada absennya ya Pak? Yang kelas A bisa absen di LMS, yang kelas B dan C, kelas B ya, kelas B dan C itu nanti saya absen manual, karena yang buat absen di LMS itu Pak Irfan. Nanti saya screenshot di peserta Google Meet ini, nanti saya serahkan Pak Irfan biar Pak Irfan yang ngabsen manual. Oke Pak, terima kasih. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak absennya di mana ya Pak? Yang kelas A bisa di LMS, yang kelas B dan C nanti diabsenkan manual.
Yang buat di LMS Pak Irfan soalnya. Baik, Pak. Oke, kurang 10 ya. 50-an ya, Bang. Atau 60 mahasiswanya ya. Yuk, kita tunggu. Kita tunggu sampai 50 peserta baru kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, saya minta bantuan untuk memimpin doa. Salah satu, saya minta bantuan Richard Owen ya, untuk memimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa sesuai fungsi. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Richard Owen. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sehat semua kan? Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Jaga kondisi Bapak ya. sehat. Sehat nih. Jaga kondisi. Puji Tuhan. Sebentar Oke, Pak. lagi kita akan mengadakan praktikum luring ya. Ya, dipastikan kondisi sehat, sudah vaksin, dan jangan berkerumun. Oke, di praktikum ini, praktikum sensor, ini dibagi menjadi 3 kelas ya. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A nanti sama saya dosennya, kemudian yang kelas B dan C itu dengan Pak Irfan. Tapi Pak Irfan ini masih belum bisa dihubungi, nanti koordinasi sama saya dulu, nanti saya hubungi Pak Irfan saja ya. Kalau butuh sesuatu nanti teman-teman bisa menghubungi saya dulu. Kemudian di praktikum sensor ini, modulnya sudah saya share di grup WA sama yang di LMS juga ya. Ini saya share isinya apa saja modulnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, modul sensor ini nanti ada 3 kali ujian ya. 3 kali ujian. Ini hampir sama dengan semester kemarin, semester ganjil ya.
Ini harusnya 2020-2021. Nah, kemudian untuk pertemuan luring kita akan mengadakan 4 pertemuan. 4 pertemuan nanti mempelajari tentang sensor industri. Sensor industri ada 4 kali, kemudian di pertemuan kelima, biasanya 5 ya, 5 atau 6 nanti ujian pertama, ujian 1. Ini teman-teman mandiri ya, ujiannya itu merakit, kemudian mencoba setting parameter, kemudian membuat laporan. Ini ujian pertama untuk sensor-sensor industri. Kemudian di pertemuan ke 7 sampai 8 ya, nanti kita cuma dibatasi mungkin 10 pertemuan, dibatasi. Nanti kita lebih ke fokus ke industri sama ke vision. Jadi yang ujian ketiga ini biasanya kalau sebelum pandemi ujiannya 3 kali. Nanti coba dilihat pertemuannya bisa full 12 kali. Kalau 12 kali nanti ujiannya 3. Kalau cuma 8 pertemuan, kita cuma mengadakan 2 kali ujian ya, sensor industri sama sensor vision. Sensor vision kita menggunakan sensor kamera ya, ini setting parameter, jadi mandiri nanti ujiannya. Kita menggunakan produk dari Vesto, modulnya ada 5 kamera. Kalau sensor industri ini ada tipenya macam-macam, soalnya banyak sekali. Kemudian ujian 1, ujian 2. Ujian 1 30%, ujian 2 30%, nanti ada kehadiran ya. Ada laporan harian, ini diganti dengan harian pertemuan absensi. Jadi satu sama laporan harian ini. Baik, seperti ini ada, nanti dilihat juga ya, soalnya saya merencanakan untuk karena pandemi ini ya, tapi nggak tahu nanti kalau sudah PPKM-nya sudah levelnya sudah membaik, atau level 1 mungkin pertemuannya lebih banyak, mungkin bisa ditambah materi pengukuran berancangan sensor. Tapi kalau masih seperti ini masih PPKM level 3, 4 ini, nanti kita cuma belajar ini sensor industri sama sensor vision. Nanti setiap poin, jadi setiap ujian itu maksimal ujian itu 30%. Jadi ada aturan dari dikti, ujian itu maksimal 30%. Ujian UTS atau UAS itu 30%. Dan yang lain bisa tugas harian atau dari absensi. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk penilaian sama silabusnya? Halo? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Ada ya, oke. Kemudian di buku ini nanti berbagai macam sensor industri saya berikan gambarnya aja ya. Ada beberapa gambar yang kita gunakan untuk sensor-sensor. Kalau induktif seperti ini, yang kita gunakan modul sensornya. Jadi ini ada 4 sensor, ini sensornya ya, namanya sensor induktif. Ini banyak sekali digunakan di industri, tipenya ini produk dari Autonic ya. Hampir semua kita menggunakan produk dari Autonic. Mungkin merek Schneider atau Omron itu bentuknya hampir sama, silinder seperti ini untuk sensor induktif. Kemudian sensor ini bekerja pada tegangan 24 volt DC ya. Jadi di sini ada 3 kabel. 3 kabel, yang merah ini 24, warna hitam ini output, kemudian biru ini 0 volt.
Ini setiap sensor induktif ataupun kapasitif loh. Ini kalau 3 kabel pasti ada sumber tegangan, output sama ground. Ini kita gunakan ini. Kemudian di sini untuk modul induktif ini ada power supply ya. Jadi power supply fungsinya mengubah tegangan AC menjadi DC dari 220 volt AC menjadi 24 volt DC. Ini untuk menyuplai sensornya ini. Kemudian ada lampu di sini, lampu indikator ya. Indikator di sini 24 volt AC di sini bisa bolak-balik. Kemudian ini sudah saya upload di YouTube, nanti teman-teman bisa Oke, selamat siang teman-teman. Nah, modulnya seperti ini, nanti teman-teman yang dipraktekkan tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya berikan dalam foto. Inductive proximity sensor ada 4 sensor induktif, tapi tipenya pun berbeda ya. Ada yang diameter 12, ada yang lebih besar diameter 20, ada yang jarak sensinya 2 mili, ada yang 4 mili. Kita lihat ya. Untuk praktikum sensor induktif di layar kalian sudah tertampil ya, tertampil sensor induktif yang sering dipakai di industri. Oke, kita coba dulu sebelum nanti kita kedengaran nggak suara video saya? Kita coba dulu. Ini ada Enggak, Pak. logam ya. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, saya jelaskan dulu. Ini modul induktif. Jadi ada beberapa benda ya, nanti saat praktikum teman-teman akan mencoba beberapa part benda yang sudah disediakan. Nah, bendanya tadi itu untuk mencoba aktif nggak sensornya ini. Jadi induktif ini sensor yang mendeteksi benda logam. Di dalamnya berupa kumparan, ada rangkaian, kemudian outputnya ini langsung ke 24 volt ya. Jadi ada tipe NPN, ada tipe PNP. NPN berarti outputnya positif, kalau PNP outputnya berupa negatif. Jadi ada 2 jenis sensor induktif ini, NPN sama PNP. Ini ada 4 jenis sensor. Ada 4 jenis sensor yang berbeda, NPN, dan yang membedakan cuma NPN dan PNP ya, sama ini jarak sensingnya. Kalau untuk sensor induktif ini biasanya cuma sampai 4 mili jarak deteksinya. Kalau teman-teman kalau yang di induktif biasanya yang untuk mendeteksi logam, detektor logam itu untuk masuk ke istana negara atau hotel-hotel, itu kan menggunakan induktif juga, tapi jaraknya sangat jauh. Tapi kalau ini kalau untuk industri ini jaraknya terbatas 4 mili. Ada 4 sensor induktif. Kemudian di sini ada power supply. Ini mengubah AC 220 volt menjadi 24 volt untuk menyuplai ini ya, menyuplai sensor. Nah, ini tidak boleh kebalik karena ini tegangan DC ya, tegangan sensor ini berupa DC. Bentar, ada yang Oke, kita lanjut. Tegangan 24 volt,
output dari power supply ini. Di sini ada tulisan plus sama minus ya. Nanti kalau teman-teman waktu praktikum luring, teman-teman harus bisa ini merakit ini. Dari pertama itu menyuplai tegangannya dulu. Dari tegangan 220 volt yang ada kabelnya ini, kabel power itu 220 volt. Ini sudah terhubung ke power supply. Kemudian outputnya ini ya, output power supply itu ada dua konektor ini, plus sama minus, plus sama minus. Di sini disediakan untuk menyuplai sensor. Jadi nyobanya itu tidak langsung keempat-empatnya sensor itu langsung di wiring, tapi salah satu bergantian. Kemudian setelah disuplai tegangan 24 volt sensornya, output sensor ini masuk ke power amplifier ya, namanya power amplifier di sini. Jadi di sini power amplifier itu fungsinya untuk mengedrive ke tegangan ya. Di sini untuk kontak soalnya. Jadi input power amplifier ini dari sensor, kemudian output dari power amplifier itu berupa kontak. Kontak itu ya common, NC, NO itu berupa kontak. Kemudian power amplifier ini disuplai dengan tegangan 220 volt AC ya. Jadi teman-teman nanti langkah pertama itu menyuplai power supply. Kemudian langkah kedua dari power supply menyuplai sensor. Kemudian dari sensor outputnya ini masuk ke power amplifier. Dari power amplifier ini outputnya berupa kontak. Kontaknya ini untuk menghidupkan lampu AC di sini. AC 24 volt ya. Jadi boleh bolak-balik ini lampunya. Oke, kita lihat. Kalau ini didekatkan dengan benda plastik ya, ini tidak bisa terdeteksi. Nah, ini ada nilon tidak bisa terdeteksi. Ini logam, di sini ada indikator lampu ya. Kalau ada logam, ini aluminium didekatkan dengan sensor, ini lampunya menyala. Di sini juga menyala. Jadi sensor juga ada indikatornya, sensor induktif ini. Kemudian power amplifier itu yang ini ya, PA12. Nanti teman-teman saat praktikum akan disediakan datasheetnya, datasheet sensor dan datasheet power amplifier. Di situ ada rangkaian seperti ini. Ini yang rangkaian power amplifier. Jadi sensor itu masuk ke kaki 6 dan 4 ya, disuplai, kemudian outputnya masuk ke inputnya power amplifier di sini. PA12. Kemudian kontak itu NONC common. Teman-teman tahu relay belum? Sudah diajari relay belum? Sudah. Relay itu cara kerjanya gimana? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Secara detail. Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Seperti saklar, Pak. Saklar, yang mengaktifkannya pakai apa? Magnetik. Saklar elektromagnetik. Mengaktifkannya pakai apa? Maksudnya pakai sinar atau pakai sentuhan? Halo? Relay?
Halo teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan secara detail relay itu cara kerjanya seperti apa? Kumparan. Kumparan diapakan? Dialiri arus listrik. Terus? Lalu terhubung ke lilitan terus ke koilnya, Pak. Nah, dari arus listrik itu menjadi apa? Medan elektromagnetik. Oke. Terus dari medan elektromagnetik itu digunakan untuk apa? Elektromagnetiknya, magnetnya itu jadi apa? Magnetnya itu jadi apa? Kalau sudah jadi magnet, magnetnya itu dipergunakan untuk apa? Halo? Menggerakkan koil. Menggerakkan Koilnya. koil. Koil kan lilitan tadi sudah NCNO-nya. Menggerakkan armatur, Pak. Nah, itu apa? NO, NC itu apa namanya? Normally close, normally open, Pak. Bridge-nya, Pak. Itu Saklar. common. NO, NC itu kontaknya. Jadi seperti ini ya. Simbol relay. Ini simbol relay yang digunakan di pneumatik seperti ini simbolnya. Tapi hampir sama. Jadi ini ada lilitan. Lilitan dikasih tegangan. Bisa DC, bisa AC, bisa 24 volt, bisa 5 volt. Ini tergantung spesifikasi lilitannya. Nah, kalau lilitannya ini menjadi magnet, kontak ini akan turun, akan menjadi tertarik ya, akan menarik dari common ke NO. Jadi nanti jadi NC. Jadi saat aktif, common sama NO akan terhubung, A dan B ini akan terhubung. Nah, power amplifier yang saya jelaskan tadi, ini outputnya kontak. Kalau saya punya NO, NC common, kemudian untuk menghidupkan lampu ini, lampu AC, itu gimana caranya? Ada yang punya bayangan nggak? Outputnya ini berupa kontak, bukan tegangan ya, supaya lampu ini hidup. Ada yang bisa menjelaskan? Kontak, outputnya relay, kontak relay di sini, NO/NC common. Sebelah ini ya, sebelah kiri atas itu NO/NC common. Kemudian menghidupkan lampu ini, lampu AC 24 volt. Berarti butuh apa? Halo? Butuh tegangan. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tegangan pertama teman-teman nanti untuk merakit output lampu, berarti salah satu lampu ini harus terhubung ke salah satu sumber tegangan ya. Bisa plus atau minus. Kita coba ke minus dulu. Jadi minusnya power supply itu dihubungkan dengan minusnya lampu. Kemudian plusnya lampu ini terhubung ke NO. Kemudian commonnya itu dapat yang plus. Jadi yang diputus itu tegangan plusnya. Jadi fungsi power amplifier ini memutus tegangan dari power supply di sini ke lampu. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan belum? Sedikit, Pak. Sedikit. Oke, saya gambar aja ya. Saya gambar pakai pen, pakai Visio. Teman-teman kalau gambar rangkaian pakai apa?
Pakai Visio diajari belum? Sudah pernah Pak Sudah, pakai Visio. Oke, kita ini coba ya, ini diandaikan. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak. Silakan Pak. Ini power supply. Kemudian Kelihatan. ini plus, kemudian ini minus. Kita besarkan dulu. Supply. Ini dibesarkan. Oke. Ini tadi minusnya. Ini dibesarkan. Ya, tadi. Nggak kelihatan ya. Jadi power supply itu outputnya plus minus ya. Saya gambarkan. Ini outputnya plus minus. Kemudian ada power amplifier. Ini ada power amplifier di sini. PA12 atau power amplifier. Kemudian kita gambar sensor ya. Ini sensor. Ini sensor. Ada 3 kabel. Ini yang minus. Oke, dari tegangan sensor kita taruh sini aja. Kemudian ini konektornya ini bisa besar ini. Satunya minus, sensor disuplai dengan tegangan, satunya plus. Kemudian power amplifier, ini output sensor masuk ke power amplifier ya. Seperti ini kalau digambarkan. Kemudian kontak, gambar kontak. Ini ke susah. Pakai yang tipe ini ya,
konektor shape yang jadi ini NO kemudian normally open, ini NC, ini common. Oke, berarti NC ini terhubung sama common kondisi awal. Kita coba ini strike aja. Ini kemudian ini di Oke, jadi ada 3 konektor output dari PA12, NO, NC, dan common. Kemudian ada lampu. Saya ambil lampu. Ini lampu AC ya. Lampu AC. 24 volt. Nah, salah satunya itu terhubung ke minus ya. Dihubungkan ke minus dulu. Oke. Berarti untuk menghidupkan lampu AC ini harus salah satunya harus dapat plus. Caranya ini lampu ke NC ya, ke NC, ke NO, karena nanti kondisinya nyala dulu nanti kalau ke NC kondisinya akan menyala dulu. Ini terhubung ke NC. Oke, kemudian NO, kemudian commonnya harus terhubung ke 12 volt plus ini. 24 volt plus. Berarti kita butuh konektor untuk menghubungkan common. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Kelihatan. Jadi ada power supply 24 volt DC ya ini. Power supply tak tulis 24 volt DC. Tugas pertama power supply ini itu menyuplai sensornya. Plus minusnya harus sesuai, yang minus dapat minus, plus dapat plus. Kemudian output dari sensor itu masuk ke power amplifier. Output dari sensor masuk ke power amplifier. Power amplifier ini harus dikasih tegangan 220 volt ya. Yang di video ini harus disuplai dengan 220 volt. Kemudian outputnya itu berupa kontak ini, ada 3 konektor, NO, NC, dan common. Nah, kalau untuk menghidupkan lampu, jadi lampu AC itu ada 2 konektor, satunya itu dapat minusnya 24 volt, plusnya itu terhubung ke NO, kemudian commonnya itu terhubung ke plus. Jadi yang diputus itu tegangan 24 voltnya atau tegangan plusnya, karena yang ground atau minus ini sudah terhubung ke minusnya power supply.
Jadi fungsi sensor ini mengaktifkan power amplifier. Power amplifier kalau aktif itu akan merubah posisi NO menjadi posisi NO dan common ini akan terhubung. Jadi fungsi relay di situ sebagai saklar elektronik ya. Kalau relay itu saklar elektronik yang mengaktifkan itu ya pakai lilitan itu kumparan, dikasih tegangan jadi medan magnet. Medan magnet akan menarik kontak NO terhubung dengan common. Oke, mengerti teman-teman? Mengerti, Pak. Nanti kalau praktikum harus bisa ya. Oke, ini masih polosan jadi belum di wiring. Langkah pertama wiring ini pastikan sumber tegangan 220 volt AC ini jangan sampai terhubung dulu ya. Ini yang terakhir, kalau sudah benar wiringnya baru dikasih tegangan 220 volt AC. Nah, nanti teman-teman di praktek sebelum menghubungkan ke sumber tegangan 220 volt itu harus ditunjukkan ke asisten dosen atau dosen ya, nanti ada asistennya juga, baru boleh dicolokkan kalau rangkaiannya sudah benar. Jadi tadi langkah pertama, kita ulangi lagi. Langkah pertama itu power supply 24 volt ini menyuplai sensor. Kemudian output sensor masuk ke input power amplifier. Ini power amplifier. Power amplifier ini disuplai dengan 220 volt AC. Kemudian output dari power amplifier ini tuh berupa kontak NO, NC, common. Ini mempunyai tugas untuk mengaktifkan lampu AC di sini. Jadi lampu AC tadi di sini harus terhubung ke minusnya power supply. Kemudian satu konektor lagi masuk ke NO, NO-nya power amplifier. Kemudian commonnya power amplifier masuk ke plusnya power supply. Jadi seperti itu untuk rangkaiannya. Bisa ya? Oke, kita lihat wiringnya. Oke, ini wiring awal itu seperti ini. Jadi minusnya sensor ini dihubungkan ke minusnya power supply. Saat praktikum nanti teman-teman harus membawa toolbox ya. Harus ada obengnya, harus ada multimeternya. Jadi wajib membawa. Jangan ditinggal di rumah. Kemudian wiring dari groundnya sensor ke groundnya power supply sudah. Kemudian yang plusnya sensor dihubungkan ke plusnya power supply. Ini tegangannya 24 volt DC. Nah, nanti teman-teman akan mengalami ini, akan mencoba ini. Nah, kalau sudah disuplai sensornya, kemudian output sensor. Oke. Dari output sensor masuk ke in sini ya. In pada power amplifier. Silahkan tanya loh kalau belum mengerti. Ini nanti waktunya saat praktikum tidak terlalu banyak seperti kemarin, cuma 3 jam dan harus bisa mengoperasikan sensor ini. Oke, ini in. Kemudian di sini ada 0 volt power amplifier dihubungkan dengan 0 volt pada power supply. Diperhatikan benar-benar loh teman-teman, ini besok ujiannya seperti ini. Ini baru sensor induktif, belum sensor-sensor yang lain. Halo, masih memperhatikan?
Masih Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih. Oke. Kemudian ini bisa dicopot power amplifiernya, itu bisa dilepas, ditarik aja, tinggal narik. Kemudian menyuplai power amplifier ini dengan tegangan 220 volt AC. Ini dihubungkan ke sini. Jadi di sini ada konektor 220 volt AC. Boleh kebalik ya kalau AC. Ini tegangan 220 volt AC. Harus dihubungkan ke situ. Ini untuk menyuplai tegangan power amplifier, jadi dia berdiri sendiri, tidak mengambil dari power supply, tapi mengambil dari sumber tegangan PLN ya. Nah, ini dihubungkan ke sumber sini. Kemudian yang sebelah kiri atas itu 3 konektor NO, common, NC. Nah, ini outputnya. Ya, ini sudah disuplai untuk power amplifiernya. Kemudian dipasang lagi, ini tinggal tancap aja. Oke, kemudian kita hubungkan NO, bisa common, jadi cuma 2 konektor yang kita gunakan, NO dan common. Bisa kebalik ya, NO dulu atau common dulu boleh. Ini kita common dulu. Common dihubungkan plus 24 volt ini. Hubungan plus 24 volt. Kemudian NO nya ini ke sensor. Ya, NO dari power amplifier itu dihubungkan ke sensor. Lampunya bebas, bisa milih mau warna apa. Ini sama semua tegangannya, 24 volt AC untuk lampunya. Oke. Kemudian satu lampu ini, konektor satu lampunya itu ke ground. Ke groundnya bisa sini, bisa sini. Oke, kalau sudah dicek harus kenceng ya bautnya. Biasanya kalau mudah lepas ini bisa konslet juga ya. Harus kenceng bautnya. Kalau sudah benar, kita supply dengan memberikan tegangan 220 volt AC. Ini tinggal hubungkan. Kemudian dipastikan untuk settingan power amplifier ini, kalau sensornya NPN, berarti di sini ada settingan NPN di power amplifiernya. Kalau sensornya PNP, di sini harus PNP. Oke, kita coba benda logam. Oke, menyala. Di sini menyala, di outputnya ini juga menyala. Oke, seperti ini ya nyobanya. Nice. Jadi satu-satu, tidak langsung ke empatnya sensor ini masuk ke power amplifier. Jadi satu-satu gantian untuk nyobanya. Oke, gampang kan teman-teman? Coba bayangkan teman-teman nanti kalau praktikum akan mencoba ini, bisa nggak teman-teman? Yang susah apa gitu? Maksudnya masih awang-awangan atau gimana gitu? Kalau belum nyoba langsung belum tahu Pak. Oh, oke. Jadi gini, takutnya gini, besok saat praktikum nanti kan waktunya itu cuma 3 jam. Dan ini sangat cepat sekali. Jadi paling nggak teman-teman sudah pernah melihat modulnya dan posisi power supply, power amplifier, sensornya itu posisinya udah tahu semua.
Nanti saat nyoba diikuti petunjuknya ini. Kalau sensor harus disuplai tegangan dulu 24 volt. Kemudian output dari sensor masuk ke power amplifier. Dari power amplifier outputnya kontak untuk menghidupkan lampu. Sebenarnya ada 4 step ya. 4 step utama. Sensor diberi tegangan, kemudian output sensor dihubungkan ke power amplifier. Dari power amplifier itu kontak itu menghidupkan lampu. Oke ya, seperti ini contohnya. Ini 2 mili ya, jaraknya itu sangat pendek sekali dan tidak bisa di setting untuk tipe induktif. Tapi kalau untuk tipe kapasitif ini ada settingannya di sensornya, jaraknya bisa diatur. Tapi kalau untuk induktif jenis industri, ini tipe untuk Autonix ya, produk dari Autonix, itu tidak ada settingan jaraknya, kalibrasinya tidak ada, jadi cuma langsung tinggal pakai saja. Nah ini penempatannya ini tidak tidak melulu pada suatu benda yang benda-benda yang mungkin untuk sortir bisa, tapi kan jaraknya terlalu dekat, 2 mili, harus 2 mili. Berarti harus benda yang pergerakannya tetap. Maksudnya contohnya silinder. Ini bisa diterapkan pada silinder. Jadi untuk mengetahui kondisi silinder maksimal atau kondisi silinder pada posisi minimal. Ini untuk contoh sensor induktif. Tapi kalau untuk seperti di hotel itu untuk ngecek bawah mobil ada bom apa enggak, ada logamnya apa enggak, itu ya tidak cocok untuk ini. Ini untuk untuk jarak yang sangat dekat. Oke, untuk induktif seperti ini. Kalau kapasitif, ini sudah jam berapa ya? Takutnya nanti saya kasih materi banyak teman-teman nggak dong. Ada yang ditanyakan nggak ini untuk sensor induktif ini, teman-teman? Silahkan mengeksplor ini loh, supaya saya juga bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ini fungsinya untuk apa mas? Ini kok harus di wiring seperti itu, gunanya apa? Nah, boleh tanya, silahkan. Halo? Halo Pak. Silahkan tanyakan kalau kesulitan apa. Ini baru saya pilihkan yang paling gampang. Nanti ada beberapa tipe sensor yang settingan parameternya sangat banyak. Nah ini yang belum ada settingan parameternya, jadi cuma menginstalasi saja. Kira-kira kalau sederhana ini teman-teman bisa nggak untuk mencoba di praktikum? Bisa Pak. Bisa ya. Nah di lab sensor ini tegangan listriknya ya yang disediakan di PLN itu ada 3 pas. Maksudnya apa? 3 pas itu sampai 380 volt AC. Nah takutnya ini pernah ada kakak tingkat kalian ada yang pernah kesetrum. Jadi harus benar hati-hati, konsentrasi, fokus, dan jangan bercanda saat saat praktek. Takutnya nanti kesetrum. Jadi dipastikan dulu sumber tegangan AC 220 volt ini harus sudah tercabut, baru boleh mulai instalasi. Ini tidak berkelompok ya, ini nyoba satu-satu saat praktikum. Kemudian siapa lagi? Mungkin itu ya, untuk praktikum di lantai 3 itu listriknya sangat tinggi, jadi
nanti aturan untuk praktek harus membawa toolbox, sepatunya harus tertutup dan pakai masker ya, pastikan itu. Kemudian nggak ada pertanyaan nih tentang wiringnya. Pak, apakah pertemuan ini direkam, Bapak? Iya, saya rekam. Baik. Ya, nanti saya share di YouTube, nanti linknya tak kasihkan, dipelajari lagi. Siap, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya kalau di mata kuliah lain ada mencoba tipe sensor ya, tapi sensornya itu bekerja dengan tegangan 5 volt. Di mata kuliah microcontroller itu teman-teman akan mencoba banyak sensor, tapi sensornya itu tegangan 5 volt. Tapi kalau di mata kuliah praktek sensor, ini sensor-sensor yang sering digunakan di industri. Jadi sensornya bertegangan 24 volt. 24 volt, ada yang 220 volt lah. AC juga ada. Jadi tegangan-tegangan yang tinggi ya. Jadi benar-benar ini soal keterampilan, kebiasaan. Kalau teman-teman di rumah sering instalasi listrik, benahin lampu di kamar atau di dapur, aku yakin teman-teman akan bisa. Kalau backgroundnya, logikanya kuat, sering bekerja di rumah, itu aku yakin teman-teman akan sangat mudah menguasai ini. Kemudian sensor induktif ini ya, ada beberapa tipe. Dibaca PR di sini. Pertama angka 12. Jadi ada diameter, kemudian 20N di sini. 20N itu jarak mili ya. Di sini 2 mili. Kemudian D sama N ini outputnya digital NPN. NPN di sini DP sama ini DP, ini DN tipenya. Kalau DN di sini NPN, kalau P itu PNP. Oke, langkah pertama seperti itu. Oke. Kemudian praktikum ini supaya teman-teman lebih jelas lagi ya, saya akan memberikan tugas menggambar rangkaian ya di kertas, kemudian nanti dikasih nama kertasnya, kasih name, kemudian dikirim email ya. Tugasnya dikirim email ke email saya woyo@pmsd.ac.id. Nanti tugasnya cuma satu, membuat rangkaian ini digambar tangan. Jadi sensor lambangnya apa dicari, induktif, kemudian dari 24 volt power supply, 24 power supply dihubungkan ke sensor, yang minus dapat minus, plus dapat minus, kemudian outputnya ini dihubungkan ke power amplifier. Power amplifier ini mengontrol kontaknya untuk menghidupkan lampu AC. Nah, tugas pertama teman-teman membuat rangkaiannya dalam kertas, ditulis tangan, digambar tangan, kemudian dikirim email. Bisa teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ini dulu. Nanti kita review lagi minggu depan. Kalau pertemuan ini hasilnya bagus, nanti saya tambah materi lagi yang lebih lebih sulit ya mungkin ya. Seperti itu. Ada pertanyaan enggak untuk pertemuan hari ini? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Itu tugasnya dikumpul kapan, Pak? Secepatnya lah, hari ini ya kalau bisa. Cuma gambar doang loh, gambar satu soal doang.
dari sensor dihubungkan ke power supply dan power amplifier menghidupkan lampu. Ini nanti dilihat videonya lagi tuh, gambar tangan rangkaiannya. Tapi teman-teman harus tahu simbolnya induktif, harus tahu simbolnya power supply, harus ada simbolnya PA12 atau power amplifier, ini harus ada ya. Nanti di internet banyak sih simbol-simbol seperti itu di gambar. Oke, bisa? Atau masih bingung? Ada pertanyaan? Atau kebanyakan tugas? Di praktikum lain atau banyak tugas kok? Banyak sekali. Apa? Kuliah apa? Teknik digital, teknik kendali, mata bahasa Indonesia, Otomatis. PR semua itu. Iya, Pak. Kapan paling lambat kuliahnya? Mata kuliah lain. Seminggu ya? Teknik kendali malam ini, Pak. Ada yang malam ini, Pak. Kendali malam ini. Ya udah, berarti besok ya? Nggak apa-apa, maksimal besok nggak apa-apa, dikirim email. Kemudian emailnya, kalau ngirim email hasil ujian itu dikasih nama subjeknya itu ya NIM sama bukan subjeknya, yang di apa, yang di bawahnya subjek itu loh, kasih nama dan NIM, subjeknya praktek sensor 1 itu. Oke? Besok ya. Oke, Pak. Besok jam 9 malam paling lambat. Oke. Cuma satu soal gambar rangkaian ditulis tangan, langsung kirim email, di foto kirim email. nanti soalnya dikirim di LMS kan, Pak? Iya. Oh ya, nanti diupload di LMS aja ya? Atau gimana? Dikirim email aja? Soalnya LMS-nya Pak Irfan belum dibuat. LMS. Yang kelas A di LMS, yang kelas BC di emailku. Gimana? Iya, Pak. Ya udah, Oke, boleh, Pak. Pak. Oke, Pak. Siap. Oke. Oke, Pak. Nah, ini yang kelas BC presensinya gimana, Pak? Ini Siap. saya screenshot pesertanya di Google Meet. Nanti diabsenkan manual sama Pak Irfan. Oke, Pak. Sebentar ya, saya absen dulu. Oke, screenshot. Nanti ada asisten dosen ya untuk praktikum. Dibantu asisten. Takutnya nanti kalau beda dosen, karena ini beda dosen ya, 2 kelas sama Pak Irfan, 1 kelas sama saya. Materinya takutnya beda atau berbeda sedikit. Jadi nanti untuk mengurangi perbedaan yang jauh, asistennya dosen 1 saja. Oke, sebentar saya absen dulu. Saya screenshot satu-satu. Nanti tak kasihkan Pak Irfan. Silahkan tanya kalau ada pertanyaan. Jadi harus apa ya, karena ini prakteknya daring itu susah ya. Jadi mungkin kurang paham, harus dicoba langsung sih.
Tapi paling enggak kita sudah mulai belajar, nanti saat praktek kalian tinggal jalan saja. Malah ditiup siapa ini? Tinggal satu lagi. Ini teman-teman seharian belum mandi ya? Kuliah terus ya? Udah lah Pak, masa belum mandi? Biasanya kalau kuliah gini pada males mandi. Airnya habis Pak. Di kos Pak? Apa? Oke, silakan tanya teman-teman kalau ada pertanyaan sambil saya absen. Ini 64 ya, banyak banget ya. Nah, satu lagi, Setia Yudianto. Mana tadi? Oke. Gak ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, Belum ada. kita akhiri ya. Nanti tugasnya saya share di WA, grup WA. Baik Pak. Oke, Ya, Pak. kita akhiri. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Pak. Sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Apa Sulaiman? Makasih Pak. Sama-sama. Boleh live ya.